Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan mengajak kita untuk belajar tentang kesetiaan dalam rumah tangga. Tema yang populer, tapi ini juga tidak mudah, kecuali kalau kita mengandalkan Tuhan. Kesetiaan dalam keluarga, kenapa ini penting? Karena saudara, dalam kehidupan sekarang banyak juga di antara saudara dan saya, kita ini justru tidak menjadi garam tapi digarami, dipengaruhi oleh orang-orang yang sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Misalnya, korupsi itu biasa, selingkuh itu juga lumrah, ya buat selingan lah, dan yang lain. Tapi hari ini saya mengajak orang-orang yang beriman Kristen itu memiliki perbedaan yang esensial, yaitu kesetiaan sebagai yang harus dilakukan. Yang lain boleh 1, 2, 3, 4 atau siri atau apa, tapi di dalam Kristen kebenaran harus dibuat, dan ini sejalan dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita tentang kesetiaan. Kitab Maleaki. Hari ini kita belajar dari kitab Maleaki. Maleaki pasal 2 ayat 14 dan 15. Maleaki pasal 2 ayat 14 dan 15. Yang demikian firman-Nya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Perhatikan ayat yang terakhir, saya ulangi. Dan jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Maleaki 2 ayat 14 dan 15. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak faktor yang membuat orang tidak setia dengan pasangannya. Saya sudah 33 tahun kurang lebih melayani jemaat Tuhan, dan saya menemukan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari luar. Ya, karena gangguan dari pihak luar, dalam tanda kutip. Karena gangguan kalau tidak ditanggapi ya nggak terjadi toh. Ya dari luar, misalnya sekarang sedang asik reuni, lalu ketemu reuni dengan teman-teman, nggak masalah, reuni nggak masalah. Tapi ada juga yang kemudian CLBK, cinta lama bersemi kembali, dan terjadi, tidak selalu ya, tapi ada yang begitu. Itu faktor dari luar. Ada juga karena yang kita sebut sebagai tresno jalaran saka kulino, teman sekantor, biasa berelasi, kemudian bisa sama, bisa atasannya, bisa lama-lama kemudian jadi deh. Itu faktor dari luar, banyak ya. Tidak selalu, tapi ada yang begitu. Tapi ada juga yang faktor dari dalam. Faktor dari dalam itu tidak ada faktor dari luar, tapi penyebabnya adalah komunikasi yang tidak bagus. Tidak ada pria intim lain, tidak ada wanita intim lain, tapi komunikasi tidak terjalin dengan baik. Itu.
Lalu persoalan bisa terjadi karena yang paling ngetren kan ekonomi. Apa-apa naik, kemudian istri ingin begini, suami ingin begitu, sementara cicilan ini, cicilan itu, lalu kemudian ini pemasukan pas-pasan atau besar, tapi kalah besar dengan kebutuhan. Bisa jadi yang baik lalu menjadi renggang. Bisa juga dari dalam itu justru dari diri sendiri, karena tidak puas dengan pasangannya. Ya, kebiasaan nonton blue film atau film porno bisa menyesatkan. Sudah tahu kalau ada di situ itu, wah seolah-olah asik, bisa bermenit-menit, asik. Bahkan ada iklan, sampai subuh. Sudah saya beritahu, berdasarkan penelitian tidak ada itu kecuali yang abnormal, karena tidak ada itu kecuali pakai yang tidak normal. Lalu karena terbiasa nonton itu, dia bandingkan itu yang ada di sana, yang ada di YouTube, dan itu yang main juga orang yang nggak benar, istrinya dibandingkan dengan orang yang nggak benar itu, atau suaminya dibandingkan dengan orang yang tidak benar itu. Muncul letupan. Nggak terselesaikan. Saudara, banyak sebab. Bisa ekonomi, bisa sosial, bisa letupan dari dalam diri yang tidak dewasa, dan seterusnya. Tapi hari ini saya mengajak untuk belajar di dalam firman Tuhan. Memang pertobatan bisa terjadi setiap saat, dan kita bisa bertobat setelah mendengar firman Tuhan kalau mau. Tapi saya mengajak, mari kita cermati firman Tuhan. Saudara baca di dalam Maleakhi 2, terutama ayat 10-16. Itu Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, itu membuat judul yang bagus. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Makin maju orang, ekonomi makin baik, pikirannya, angan-angannya bisa menjadi liar. Awas. Nah, di sini dikatakan kamu sudah disatukan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan menjadi saksi. Gitu. Dan kenapa kamu tidak setia dengan pasangan waktu muda, artinya dengan pasanganmu. Dikatakan dengan jelas, apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yang dikehendaki adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu apa? Keturunan ilahi adalah keluarga yang dibentuk, di mana Tuhan yang mengatur hidupnya, dan keluarga ini menjadi teladan buat semua keluarga-keluarga lain yang tidak betul. Dan ini menjadi catatan keturunan ilahi. Lalu jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, waktu itu yang tidak setia biasanya laki-laki. Kalau sekarang sudah zaman emansipasi, bro. Yang tidak setia bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dua-duanya juga. Keren kan? Tapi firman Tuhan katakan, jagalah dirimu, jangan kamu tidak setia. Tidak peduli ini modern, tidak peduli ekonomi makin bagus, tidak peduli dengan kita awet muda, tidak peduli, kita tidak peduli. Firman Tuhan tegas mengatakan, jagalah dirimu, jangan kamu tidak setia. Bahkan ayat 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka, perhatikan, jagalah dirimu lagi ya, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi 2 ayat 16. Saudara, supaya kita diberkati Tuhan, saya mengajak, mari kita belajar dekat dengan Tuhan. Ada persoalan diselesaikan, kalau perlu undang pihak ketiga itu profesional, bisa pendeta, bisa konselor, ya, psikolog, psikiater atau apa, sesuai kebutuhan. Hamba Tuhan itu yang paling dekat dengan kita, silakan. Tapi hari ini saya mengajak, mari belajar untuk setia. Bukan hanya Anda, saya juga, kita juga, semuanya yang mengaku sebagai orang beriman di dalam Tuhan Yesus. Masuki tahun ini, jalani tahun ini
ya, dengan tetap setia di dalam keluarga dengan pasangan kita. Dan Tuhan janji, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami memiliki roh kesetiaan. Berkatilah untuk setia dengan pasangan kami dan tidak berdalih macam-macam. Karena firman Tuhan ya dan amin yang berkali-kali katakan kepada hamba-Mu, pada kami, kepada kita semua, jagalah dirimu, tetaplah setia. Semoga Tuhan memberkati kami dan mengampuni jika ada di antara kami yang sedang ada problem keluarga oleh karena ketidaksetiaan. Pulihkanlah ya Tuhan, berkatilah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.